Halo penonton setia Tikus Berdasi. Konten kami hanyalah sebuah hiburan semata. Karena informasi yang kami sampaikan belum terverifikasi kebenarannya. Silahkan simak konten yang kami sajikan berikut ini. Halo semua, kali ini kami akan membahas tentang legenda Putri Duyung atau Mermaid. Legenda Putri Duyung diperkirakan pertama kali dari legenda pada zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi Syria kuno, ada seorang perempuan cantik bernama Atargatis. Atargatis dikatakan tanpa sengaja telah membunuh seorang penggembala yang mana ia merupakan kekasihnya sendiri. Karena merasa malu dan takut, Atargatis pun menceburkan diri ke sebuah sungai suci dan ingin mengubah wujudnya menjadi seekor ikan. Namun karena ia memiliki wajah yang cantik, akhirnya sungai suci itu hanya bisa mengubah sebagian dari tubuhnya. Dari pinggang sampai ke kepalanya masih berbentuk manusia, sedangkan dari pinggang ke bawah menjadi ikan. Dalam mitologi Babilonia, masyarakat Babilonia menganggap Putri Duyung sebagai perwujudan Dewa Laut. Dewa Laut itu bernama Oannes dan bukan mermaid tapi merupakan merman. Dewa Laut ini juga memiliki bentuk yang serupa. Dalam mitologi Yunani, diceritakan bahwa seorang wanita bernama Thessalonike berubah menjadi duyung setelah ia meninggal dunia. Ia hidup di wilayah Laut Aegea dan selalu bertanya, "Apakah kakakku masih hidup?" kepada pelaut yang ia temui. Para pelaut harus menjawab, "Kakakmu masih hidup, ia berkuasa dan sudah menaklukkan dunia," sehingga Thessalonike pun akan senang dan air laut menjadi tenang. Namun jika para pelaut memberikan jawaban lain, dia akan marah dan mendatangkan badai dan menghancurkan kapal pelaut tersebut. Di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui sebuah buku cerita dongeng yang berjudul The Little Mermaid. Dongeng itu dibuat oleh penulis terkenal yang bernama Hans Christian Andersen dan diterbitkan sekitar tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah Putri Duyung yang menyelamatkan seorang pangeran yang tampan di tengah badai. Putri Duyung itu pun jatuh cinta kepadanya, namun ia tidak bisa menikahinya karena ia bukanlah seorang manusia. Misteri Mumi Duyung Jepang. Mumi dengan panjang sekitar 30,5 cm itu ditemukan oleh seseorang bernama Hiroshi Kinoshita. Mumi tersebut ditemukan dalam kotak di sebuah kuil di wilayah prefektur Okayama. Menurut nota yang ada dalam kotak tersebut, seorang nelayan menangkap makhluk itu sekitar tahun 1736 sampai tahun 1741, lalu nelayan itu menjualnya kepada sebuah keluarga yang kaya raya. Namun tak diketahui bagaimana mumi duyung itu bisa berada di dalam kuil tersebut. Seorang ahli paleontologi dari Kurashiki University of Science and the Arts akan menyelidiki mumi tersebut. Awal Februari 2022 lalu peneliti sudah melakukan pencitraan menggunakan CT scan. Peneliti juga akan mengambil sampel DNA untuk mengidentifikasi mumi tersebut. Para peneliti mengatakan, kemungkinan besar mumi tersebut merupakan campuran dari tubuh seekor monyet yang dijahitkan ke ekor ikan. Mumi ini juga dihiasi dengan rambut dan juga kuku manusia. Putri Duyung dalam mitologi Jepang sendiri menyerupai dua makhluk mitos dari cerita rakyat Jepang, yaitu Amabias dan Ningyo. Amabias merupakan duyung memiliki paruh dengan 3 sirip ekor yang berbeda. Sementara Ningyo adalah makhluk ikan berkepala manusia. Dalam mitologi Jepang, makhluk ini dikaitkan dengan penyembuhan ajaib dan keabadian. Selama ini, mumi tersebut dipuja karena pendeta kuil memandangnya sebagai pertanda kesehatan.
Mumi ini sebelumnya dipajang dalam kotak kaca, untuk didoakan oleh para pengunjung kuil. Namun, mumi ini kemudian dipindahkan ke dalam brankas tahan api untuk mencegah kerusakan pada mumi tersebut. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah mereka eksis? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami, agar kamu tidak kelewatan video-video kami yang selanjutnya.